Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dua hal ini berkaitan. Yang pertama, kita akan pelajari fungsi konsumsi. Di sini disampaikan bahwa fungsi konsumsi ini menerangkan tentang hubungan yang terjadi antara jumlah pengeluaran yang dipakai untuk konsumsi dengan pendapatan yang diterima. Jadi nanti kaitannya dengan tabungan ini, bahwa pendapatan seseorang ini nantinya akan dikeluarkan menjadi dua hal, yaitu kalau nggak konsumsi maka dia menjadi tabungan ya. Kalau nggak dibelanjakan maka dia kecenderungannya ditabung. Fungsinya ini merupakan fungsi linier. Di sini C merupakan fungsi dari Y, yaitu nanti pendapatan ini sama dengan A plus B kali Y, di mana C adalah konsumsinya, kemudian A konsumsi otonom atau keadaan ketika pendapatannya 0. Jadi konsumsinya berapa ketika pendapatannya 0. Kemudian B ini merupakan MPC, marginal propensity to consume, yaitu perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya perubahan income, pendapatan. Jadi kecenderungannya berapa? Ini antara 0 dan 1. Misalkan 0,8. Ini misal 0,8 atau 80%. Kemudian masih berkaitan, ini adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan merupakan fungsi dari pendapatan. Jadi pendapatan yang 100% itu misalkan digunakan sebagai konsumsi itu 80%, maka yang 20% adalah tabungan. Ya, rumusnya ini S atau save, ini GY atau fungsi dari Y sama dengan C plus D kali Y, dimana D adalah MPS, marginal propensity to save ya, atau kecenderungannya menabung. Dalam satu kesatuan, contohnya misalkan MPC nya sama dengan 0,8, tadi 80%, maka mau nggak mau MPS-nya harus sama dengan 0,2. Ini harus 0,2 atau 20%. Itu kalau MPC-nya sama dengan 0,8. Ini bisa kita lihat. MPS ini kecenderungan untuk menyimpan ya 1 dikurangi MPC-nya. Jadi 100%, atau ini kalau MPC-nya negatif ini pindah ke sana jadi plus. Nanti akan didapat MPC tambah MPS itu harus sama dengan 1. Harus sama dengan 1. MPS tambah MPC harus sama dengan 1. Dapat pula dirumuskan dengan Y, bahwa pendapatan itu sama dengan C konsumsi ditambah S save atau tabungan. Jadi pendapatannya itu akan dibelanjakan sebagai konsumsi atau sebagai tabungan, atau kalau di ruas maka S nya sama dengan Y kurangi C, sehingga rumusnya bisa menjadi seperti ini. S sama dengan Y kurangi A plus BY. Ini grafiknya. Yang pertama ini adalah fungsi konsumsi A plus BY. Kemudian fungsi tabungan
seperti ini, sehingga kalau dijumlahkan ini akan selalu sama dengan 1. Ini tambah sana maka akan sama dengan 1. Nah, ini tambah sana pasti sama dengan 1. Artinya apa? Ini sudutnya selalu 45 atau gradiennya tangannya sama dengan 1. Jadi Y ini merupakan penjumlahan dari C tambah S. Ini grafiknya selalu seperti ini. Ini akan selalu membentuk sudut 45. Nah, di sini kurva di sebelah kiri titik E atau keseimbangan ini menunjukkan income lebih kecil dari konsum, sehingga sebagian dari konsum ini dibiayai dengan S-nya negatif atau negatif saving, atau tadi sudah dijelaskan utang ya. Ini nih. Nah, ininya negatif. S-nya bernilai negatif kalau di grafik ini. Nah, ini selalu di bawah. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan pendapatan seseorang itu ini Y ya. Y itu kalau nggak digunakan untuk konsumsi, maka dia harus digunakan menjadi tabungan ya. Misalkan ini dari 100%, tadi dicontohkan ini 80% atau 0,8, kemudian persen ya, yang save nya 0,2. Yang jelas ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 100% ya. Oke, kita ke contoh. Contohnya adalah contoh 14. Di sini misalkan fungsi konsumsi masyarakat suatu wilayah tertentu ini ditunjukkan dengan C sama dengan 200.000 plus 0,8 Y. Jadi kalau dianalisis, misalkan Y-nya sama dengan 0, maka 0,8 ini dikali 0, Y-nya 0, pendapatannya 0, maka konsumsinya Rp200.000. Jadi di daerah tersebut kalau misalkan seseorang yang tidak punya penghasilan atau penghasilannya 0, maka dia tetap membutuhkan konsumsi atau biaya hidup mungkin ya sebesar 200.000. Ini fungsi per daerah misalkan. Kemudian yang ditanya adalah fungsi tabungannya seperti apa. Kalau diketahui fungsi konsumsinya seperti ini. Yang kedua, berapa nilai konsumsinya jika tabungannya sebesar 120.000. Oke, kita cari. Tadi sudah disampaikan bahwa fungsi tabungan S sama dengan Y kurangi C. Ini C nya 200.000 plus 0,8 Y dikeluarkan jadi min 200.000. Ini 1Y ini Y, 1Y dikurangi 0,8Y jadi 0,2Y. Tadi seperti yang disampaikan. Artinya apa? Tadi fungsi konsumsinya ini didapat fungsi tabungannya seperti itu, min 200.000 plus 0,2Y ya. Ini kalau analisisnya berarti saat Y nya sama dengan 0, maka dia harus berhutang. Nah, ini tabungannya adalah 200.000 atau hutangnya ya, tadi yang negatif itu. Untuk apa hutang 200.000? Ya tadi untuk kebutuhan konsumsi tadi yang 200.000 kalau misalkan tidak punya penghasilan. Jadi kalau dia tidak punya penghasilan, maka dia harus berhutang ya, ibaratnya hutang 200.000 rupiah.
Kemudian nilai konsumsi jika tabungannya Rp120.000. Tadi S nya sama dengan min 200.000 plus 0,2 Y. Kita masukkan S nya. Ini kan yang diketahui S nya tabungannya 120.000, ini sama dengan min 200.000 plus 0,2 Y. Kalau ini pindah sana jadi berapa ini, ditambahkan ya 320.000. Yang ini pindah sana, pindah negatif ya, pindah ke ruas kiri jadi positif, nanti jadi 320, nanti Y nya berarti 320 bagi 0,2 sama dengan Rp1.600.000. Kemudian berarti S nya sudah diketahui 120.000, Y nya sudah diketahui Rp1.600.000. Yang ditanya adalah C tadi sama dengan Y dikurangi S, tinggal kita kurangkan saja. 1.600 kurangi 120.000, jadi konsumsinya sama dengan 1.480.000. Jadi kalau seseorang mempunyai penghasilan 1.600.000, maka dia akan menggunakan 1.480.000 untuk konsumsi, dan tabungannya 120.000. Ini jadinya 1.600.000. Grafiknya sebenarnya biasa saja, ini grafiknya mirip dengan yang materi sebelumnya. Ini 200.000 plus 0,8 Y, kemudian yang di sini adalah min 200.000 plus 0,2 Y. Nah, jadi ini biasanya ini sama dengan negatifnya ini, atau negatifnya sini. Kemudian ini yang pertama, seri yang pertama, kemudian ini 0,8 Y, ini kalau dijumlahkan harus 1 sama dengan 0,2 ya. Jadi 0,8 tambah 0,2 sama dengan 1. Oke, demikian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.